publik nanti harus saya wawancara siapa. Ini kan harus dilurusin, Pak. Persepsi publik ini, Pak, kita lurusin. Ini orang ngurus orang terlantar, kok dimasalahin gitu? Persepsi publik gitu. Ini kan ngomong persepsi publik, Pak. Ini kan di jalan banyak orang terlantar, anak-anak tidur di mana saja banyak, anak-anak yang harus dicetin wajahnya banyak, di perempatan-perempatan anak yang minta-minta banyak, kan tidak ditangani oleh negara tuh, Pak. Ya dinas sosial tuh dari pusat sampai daerah kok nggak beres-beres tanganin ini. Ini persepsi publik, gitu loh. Kan ngomong publik kan. Ini ada orang nih, ada bayi diurusin, dikasih makan, ada pembantunya yang ngurusnya, kok nggak boleh? Apa sih yang nggak boleh yang membuat tidak boleh? Kan bukan di situ sebenarnya persoalannya, Pak. Nah, apa masalahnya? Ya ini yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi kami juga nggak tahu. Oh. Itu persoalannya itu. Ya, jadi masalahnya adalah sedang ditangani. Polisi sedang menangani sesuatu yang Bapak tidak mau menceritakan, ya kan? Tidak mau menceritakan kepada publik, gitu loh masalahnya. Tunggu aja. Sehingga itu sebenarnya kunci masalahnya. Kunci masalahnya di situ. Yang Bapak tidak mau ngomong. Kenapa Bapak nggak mau ngomong? Ya bukan ranah saya. Oh, bukan. Harusnya siapa yang jelasin? Ya kan tadi sudah dijemput pihak-pihak yang ada di lokasi. Oh. Yang harus ngejelasin adalah Kementerian Sosial dan ya, Bareskrim. Jadi yang harus kita tanya nanti Bareskrim apa yang sedang ditangani itu selesai dari masalah itu. Iya. Kan gitu loh. Kan ini kan saya tegasin sekali lagi, ini kan persepsi publik. Persepsi publik gini loh. Orang di jalan yang terlantar banyak banget. Ya kan, padahal struktur jabatan itu kan sampai pada tingkat kecamatan. Di kecamatan ada kasih kesos, di kelurahan, di desa ada kasih kesos, tapi yang terlantar nggak terurus gitu loh. Di perempatan-perempatan. Walaupun saya katakan nggak mudah loh ngurus orang di perempatan, dibawa ke rumah, dikasih makan, dibiayain sekolah, kabur selesai kan banyak ngurus. Ketika di pesantren naik tangga kaburin lagi, karena itu habitatnya itu. Nah, jadi itu nggak bisa jelasin. Iya, karena ranahnya bukan kewenangan kita. Ranahnya bukan di dinsos. Nah, bukan di dinsos. Nah, kekhawatiran orang. Ini orang kan ada berapa bayi di situ? Pada saat kejadian ada 10, Pak. Ada 10 bayi. Ada 10 bayi. Pada saat kejadian 10 bayi. Nah, bayi itu berasal dari mana? Ada bayi itu berasal dari mana saja? Kalau yang kami tahu kan memang banyak itu yang sedang bagian dari yang sedang diselidiki. Jadi kita juga nggak bisa jawab. Iya. Yang jawab. Ya pertanyaan saya itu adalah kenapa orang bawa bayi kok diselidiki? Kenapa tidak diselidiki siapa orang yang buang bayi? Kan pertanyaan. Ya nanti jawab dong. Iya dijawab, nanti kita tanya. Nanti kan harus dijawab. Ini orang nih ada bayi-bayi dibuang-buang, ada bayi ODGJ, diurus nih. Nggak apa-apa lah, nggak peduli urusan administratif sosial mah. Kenapa ngurus bayi? Kemudian itu adalah pekerjaan mulia, melakukan rehab sosial terhadap tanggung jawab negara, mengambil alih tanggung jawab negara. Kok harus diselidiki? Apa yang menjadi objek penyelidikan? Gitu, Bapak nggak mau jelasin objek penyelidikannya apa? Bukan ranah Bapak. Bapak bayi itu yang 10 tidak tahu. Dari 10 itu ada ibunya nggak? Nggak ada. Ada satu ya? Ada satu, Pak. Nah, ada sok Bapak jelasin. Yang satu ada ibunya sopo. Saha. Satu tuh nggak salah, ibunya namanya Tuti ya. Ibu Tuti. Itu bayinya umur berapa? Umur berapa? Hampir 12. ya 12, 13. 12. Ibu Tuti itu normal. Ya udah gini. Yang ada di video itu. Iya. Kan ada video tuh ibu-ibu kan, bawa bayi. Betul. Ibu Tuti punya bayi umur 2 bulan. Ya perkiraan itu lah umurnya. Oh, Ibu Tuti orang mana Ibu Tuti itu? Orang Indramayu. Orang Indra. Bukan 2 bulan kali Pak, kalau cerita Indramayu udah lama itu. Rata-rata di sana tuh bayi tuh paling tinggi tuh umurnya 8 bulan. Oh, Bu Tuti itu orang Indramayu ya. Bayinya umur 2 bulanan. Ada di situ. Bayinya sehat. Nah, bayi itu ketika di rumahnya Mbak Novi itu atau masalah yang ditangani saat ini yang Ibu Teh Novi Pratiwi kaitan dengan ketiga pengasuhnya, 1 orang ODGJ dan hampir 10 bayi, sebenarnya agak misteri.
Kenapa misterinya? Pertama, Dinas Sosial Kota Tangerang tidak mau memberikan penjelasan apa yang menjadi latar belakang pengambilan bayi tersebut. Selalu menyebut bahwa itu ranahnya Kemensos. Kemarin saya juga kontak Humas Kemensos, mengatakan bahwa itu bukan ranah kami, itu ranahnya Bareskrim. Kami hanya sifatnya koordinatif, tidak boleh memberikan penjelasan. Jadi saya memang ini menjadi misteri, berarti ada sesuatu yang terjadi. Nah, sesuatu yang terjadi ini belum bisa saya jelaskan ke publik karena saya belum ketemu narasumbernya. Nah, kemarin saya ingin bertemu Teh Novi, tapi Teh Novinya kelihatan sangat sibuk sehingga tidak bisa bertemu. Mungkin saya hari ini ngecek keadaan bayinya, bertanya di sini sebagai tempat penitipannya. Kemudian nanti saya mungkin akan juga bertanya ke Divisi Humas Mabes Polri untuk menanyakan masalah ini apa sih sebenarnya yang terjadi, gitu kan, sehingga publik bisa mengetahui, tidak melahirkan spekulasi yang berkepanjangan yang pada akhirnya membuat tendensi yang bersifat negatif. Nangis-nangis, ada yang teriak-teriak, ada yang histeris. Memang keadilan itu di Indonesia sangat mahal. Keadilan itu di Indonesia sangat mahal. Kasihan lihatnya. Saya nggak mau Bu, anak saya dibawa. Tolong Bu, saya mohon Bu. Aku merawat penuh dengan perjuangan dari mereka. Maaf, tidak diakui oleh masyarakat. Mereka kotor. Aku manusiakan, aku bersihkan. Aku rawat rumah sakit jiwa. Aku rawat di rumah. Aku ada foto dan video di mana aku temenin USG sampai lahiran. Aku temenin. Dia membawa anak saya, Bu. Terus dengan mudahnya diambil dan itu sakit hati banget. Kita harus minta tolong sama siapa ya? Kita harus kemis sama siapa untuk minta tolong keadilan. Viral, anak asuh YouTuber Pratiwi Nopianti diambil paksa Dinsos Tangerang. Warganet ngamuk colek Jokowi. Momen anak asuh YouTuber Pratiwi Nopianti yang diambil paksa oleh Dinsos Kota Tangerang viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak Dinsos Tangerang melakukan pemindahan paksa anak-anak yang ditampung oleh Nopi. Sebagai informasi, Nopi dikenal luas karena sering kali menampung dan merawat orang dengan gangguan jiwa. Tak hanya itu, ia bahkan menjadi wali dari anak-anak mereka. Kejadian pemindahan paksa anak-anak asuh itu pun dibagikan langsung oleh Nopi di akun Instagram resminya @pratiwinopianti_real. Ia membagikan video yang menunjukkan Dinsos Tangerang sedang melakukan pemindahan beberapa bayi yang dirawatnya. Mudah kan? Tulis Nopi saat memposting video saat Dinsos Tangerang datang ke rumahnya untuk mengambil anak-anak asuhannya pada hari Rabu 2 Agustus 2022. Adapun alasan Dinsos Tangerang melakukan pemindahan paksa karena Nopi disebut tidak memiliki legalitas yang memadai untuk merawat bayi-bayi tersebut. Selain itu, Dinsos Tangerang juga menyebut Nopi gagal mengikuti prosedur yang tepat dalam mengadopsi anak-anak dari ODGJ yang ditampungnya. Saya menunjukkan akta notaris. Mungkin pemberkasannya tidak komplit, kata Nopi dalam salah satu video unggahannya. Lebih lanjut, Nopi mengakui bahwa dia memang kurang memperhatikan aspek prosedural saat mengadopsi anak-anak ini. Pasalnya, aksinya merawat anak-anak asuh itu semata-mata karena alasan kemanusiaan. Alhamdulillah,
kita sudah merawat ODGJ. Ada juga bayinya yang tidak kita pisahkan dari ibu dan bayinya. Tambahnya, video yang dibagikan Nopi itu sontak mendapat atensi besar dari warganet. Tak sedikit warganet yang justru mengamuk dan mengkritik pedas aksi Dinsos Tangerang. Miris banget, sumpah. Mengatasnamakan dinas sosial, tapi kayak gitu perlakuannya. Nggak ada hati, kecam warganet. Ngapa Dinsos urusin yang udah dirawat Teh Nopi ya? Kenapa nggak liatin anak-anak yang terlantar di jalanan? Dibiarin aja gitu. Nah, ini yang udah jelas dibiayain, dijaga, dan dirawat Teh Nopi. Malah diurusin kayak gini. Toh, Teh Nopi niatnya baik. Jikalau sang ibu dari anak tersebut sembuh, akan dikembalikan. Kalau dibawa Dinsos, emang mau ngerawat semuanya? Emang 100% dibiayai, dijaga, dirawat, dan selalu diperhatikan perkembangannya? Kenapa sih kritik warganet? Pak Jokowi, lihat ini Pak. Yang menjadi panutan kami bukan orang berada, namun beliau membantu begitu banyak orang yang terlantar. Orang yang sakit jiwa, dia rawat, dia bantu dengan sabar dan ikhlas. Dengan melihat Teh Nopi, kita akan saling menolong sesama manusia. Kami sangat sedih dan menyayangkan akan kejadian ini. Tambah warganet yang lain.